Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'du. Di sini saya Muhammad Firman Rifai dari Prodi IAT semester 3 ingin menyampaikan materi tentang tarikh Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Usep Nur Akasah LC. Nah, di sini tema yang akan saya bahas adalah Al-Quran pada zaman Khilafah Abu Bakar, Umar, dan pada zaman Utsman. Langsung saja, pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini Abu Bakar menjadi khilafah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, banyak yang masyarakat Islam pada waktu itu banyak yang kembali kepada agama nenek moyang mereka. Jadi penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini belum terfokus karena Abu Bakar masih membereskan umat pada waktu itu yang mana kembali menyimpang, bahkan ada yang murtad dan masuk ke ajaran nenek moyang mereka. Dan ada satu kejadian lagi, yaitu munculnya seorang nabi palsu. Nah, kemudian Abu Bakar, karena kekhawatiran Umar, maka Umar menyuruh untuk meminta kepada Abu Bakar untuk melakukan penulisan ayat Al-Quran. Awalnya Abu Bakar menolak karena takut apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bukan merupakan ajaran dari Nabi. Tetapi karena desakan oleh Umar, sehingga Abu Bakar pun menyetujui dan dilakukanlah penulisan oleh Zaid bin Tsabit. Namun pada saat itu belum terfokus ya, hanya menyuruh Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan mushaf-mushaf, potongan-potongan Al-Quran dan disusun menjadi satu buah kitab yang terkodifikasi. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab ini tidak ada lagi penulisan karena dianggap penyusunan ini sudah menjadi suatu kesepakatan. Tidak ada perselisihan dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Di masa kekhalifahan Umar lebih konsen terhadap perluasan wilayah sehingga ia wafat. Yang selanjutnya kekhalifahan jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Nah, itu pada masa Umar ya. Jadi tidak terfokus ya, karena setelah ditulis pada masa Abu Bakar, pada masa khilafah Utsman itu lebih ke perluasan wilayah. Nah, kemudian pada masa Umar. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, nah, terjadi banyak karena luasnya wilayah sehingga terjadi banyak perbedaan dalam segi membaca Al-Quran, baik itu dari qiraah dan juga pelafalan huruf-huruf hijaiyah. Ini disebabkan karena yang masuk Islam itu sudah berada di luar Arab Saudi, bahkan sampai ke Persia, Romawi, ke daerah Afrika, Mesir dan sebagainya. Nah, sehingga dialek dalam pembacaan Al-Quran itu terjadi perbedaan dan bahkan sampai menuju kepada suatu perdebatan dan saling mengkafirkan. Sehingga Utsman melakukan sebuah tindakan terhadap permasalahan ini, yaitu menghimpun kembali mushaf Al-Quran dan menyuruh Zaid bin Tsabit dan membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit untuk mengambil mushaf yang ada di rumah Hafsah dan bertujuan untuk menyeragamkan bacaan. Nah, sehingga apabila terjadi perbedaan, Zaid mengambil dialek, yaitu dialek Quraisy ya, karena Al-Quran Nabi Muhammad turun itu dari suku Quraisy, sehingga dialek Quraisy itu dijadikan landasan utama ketika terjadi perbedaan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, sehingga mushaf-mushaf yang berbeda tersebut dimusnahkan dan mushaf ini disebut dengan mushaf Utsmani yang ada sampai sekarang. Nah, sehingga
ini suatu kesepakatan ya, kalau sehingga tidak lagi terjadi perbedaan bahkan saling mengkafirkan, karena pada masa ini telah diseragamkan pembacaan ayat Al-Quran tersebut menjadi suatu dialek yang ditulis pada mushaf Utsmani. Nah, itu mungkin pembahasan singkat dari saya, dan sebagai kesimpulan saya akan bacakan. Dalam penulisan dan pengumpulan Al-Quran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hanya orang-orang terpilihlah yang bisa melakukannya, seperti para sahabat, tabi'in, dan ulama sesudahnya. Al-Quran atau tulisan Al-Quran ketika itu tidak memiliki titik. Al-Quran yang ada huruf pada kita sekarang ini, dengan huruf-huruf yang sudah ada titik ataupun sudah diberi harkat, tentulah sudah memiliki beberapa fase, dan tentunya zuhud, kesungguhan para sahabat, tabi'in, dan ulama patut diacungi jempol, karena dari merekalah warisan Al-Quran tetap terjaga. Mereka memegang amanah dan bahkan sangat memudahkan kita saat ini untuk membaca dan memperolehnya di mana saja. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.